Di mute Gak aja ribut dulu. kali loh soalnya. Masa ribut sih? Ini ribut. Tadi kedengar anginnya tuh masuk kali. Nanti Ya, ada ini kan- apa-apa Bang sama Bang Vincentius kan nggak enak juga. Tiba-tiba nanti udah masuk koran aja. Wih, kurang ekor. Ya, tapi Mas Vincent sama Bu Reni udah ini kan, udah klop kan, udah sepakat ini kan. Ah, sudah. Ya, Coba. belum diskusi dengan. Saya mau tanya Bang Zuma dulu. Zuma, mana Bang Zuma ini? Tahu Bang Zuma? Iya ada di sini Bang, ada di sini di atas gunung. Suaranya tolong roh khususnya diamankan dulu Bang Vincent. Bicara lah. Suara saya jelas kan? Kalau ngomong jelas, kalau diem angin doang. Ayo langsung atuh digas. Apa mau nanya apa? Langsung. Oke, lanjut kalau begitu. Nah Bang Zuma, saya ingin tanya nih tentang konsep ketuhanannya Bang Zuma ini. Oh gitu ya. Nah, kalau setahu saya Oh kita nggak dihargai, nanya ke Bang Zuma. Gak apa-apa, saya senang dengan Bang Zuma ini, enak dijalan. Berisik ya. Suaranya berisik sekali. Jauh apa nih argumen Islam menyatakan bahwa toh itu Tunggu Bang Tuhan yang Vincentius. mutlak Bang tunggal. Vincentius mau potong berapa lama sih? Kalau nggak kita tunggu aja deh, kasih Bu Reni dulu kalau nggak. Bang Vincentius kan Ya sudah, bentar mut aja aja kan. dulu, mut aja. Ini lumayan ini 15 kilo. Oh mau Ya udah gimana? nggak apa-apa, nggak kita turunin, di mute dulu aja Bu Reni. Tapi kalau Bu Reni tipenya ditanya Ya, Gurunda. Dia kalau nanya belum tahu mau nanya. mut aja dulu ya. Ya silakan. Soalnya kan dia bertanya, nanti kita menjelaskan, dia berisik-berisik gimana mau menjelaskan. Ya ini Vincentius ribut kali Bang, anginnya kencang kali. Ya Bu Reni aja bilangnya nggak enak dengarnya ya. Oke silakan dari Bu Reni dulu deh. Ada yang mau disampaikan mungkin atau dari Bang Zuma mau nanya ke Bu Reni. Nah, nanya gitu ya, bukan diskusi, nanya kan boleh. Soalnya Bu Reni ini punya pemahaman bagus dia karena langsung diilhami oleh Roh Kudus. Ya, mana tadi pertanyaannya yang mau bertanya tadi mana? Lagi naik motor tapi dia. Ya dia nanya tadi bagaimana konsep ketuhanan di Islam itu tadi kalau yang saya dengar Gurunda. Yang pasti konsep ketuhanan Islam itu ya Yesus nyembah Allah. Satu-satunya Tuhan yang berhak disembah itu ya Allah Subhanahu wa taala, yang Yesus juga sembah. Kalau menurut saya Isa itu beda dengan Yesus gimana? Karena saudara mengatakan Isa itu nabi. Kalau saya tidak mengasihi Isa, tapi yang saya kenal Tuhan Yesus yang adalah sebagai Tuhan dan juru selamat saya pribadi. Jadi Isa saya tidak tahu itu kepercayaan saudara. Seperti itu ya. Jadi jangan samakan Isa sama Yesus, saya tidak mau itu seperti itu. Enggak ada yang menyamakan. Kalau Yesus itu kan dari Yunani, kalau Isa itu dari Yahudi. Oh begitu Gitu beda. loh. Beda ya. Iya beda dong. Oh, Yesus itu kan jelmaan dewa Zeus. Iya berbeda kita memang berbeda kita. Iya, karena hanya dewa yang datang menjelma jadi manusia. Kalau Tuhan enggak. Gitu. Oh kalau Tuhan tidak, Iya dong. berarti Tuhan tidak punya kuasa untuk seperti itu. Oh, Tuhan punya kuasa sehingga dia memberikan manusia kuasa. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi dia mampu membangkitkan orang mati. Kenapa? Karena dia diberi kuasa. Mbak Reni juga, Karena dia adalah Mbak Reni juga kalau di 100% Tuhan. Begitu Bang. Oh enggak. Apakah Oh, Tuhan tidak. pencipta langit dan bumi 100% manusia? Apakah pencipta langit dan bumi punya sisi kemanusiaan? Dia adalah Alfa dan Omega, awal dan yang akhir, ya. Dia adalah Tuhan itu sendiri yang menciptakan langit dan bumi. Kalau menurut abang kan abang ketawakan karena Tolong abang nggak dibaca. percaya. Karena abang nggak percaya. Tolong dibaca nomor satunya. Tolong dibaca nomor satunya dari Wahyu itu. Terus pernyataan Tuhan Yesus sendiri kepada Filipus seperti apa yang tadi saya ngomong. Kata Filipus kepadanya, Guru Apa yang dikatakan kepada Filipus? Sudah sekian lama engkau bersama dengan aku. Itu. Kau tidak mengenal aku. Lalu bagaimana engkau mengatakan tunjukkan Bapa itu kepada aku?
Iya, kan lucu. Menurut Yesus lucu. Aku kan sudah bilang samamu, Bapa itu tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengarkan. Oh, begitu. Kenapa kau bertanya lagi? Tunjukkan kepada saya Bapa itu. Loh, Iya Tuhan dong. Yesus jawab, Kan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus Bapak. jawab begini, dengar. Yesus mengatakan, Bang. Jika kau telah Abang. melihat aku, dengar, Tuhan Yesus jawab Filipus begini. Jika kau telah melihat aku, berarti kau telah melihat Bapa yang mengutus aku. Mengerti? Berarti jika kau membunuh aku, itu sama halnya kau membunuh Bapak yang mengutus aku, begitu? Sekarang saya tanya, Filipus kah yang membunuh Hah? Tuhan Gitu ya, Bu, ya? Tidak. Hello. Udah. Jangan salah. Iya sama. Kalau orang lain yang membunuh, kalau orang lain siapapun itu, kan Ibu mengatakan siapa yang melihat aku sama melihat Bapak. Siapa yang meludahi mukaku sama dengan meludahi mukanya Bapak. Apakah Ya, betul sekarang seperti begini. itu? Sekarang begini, itu percakapannya dia. Siapa yang melahirkan aku Tuhan Yesus. itu sama halnya melahirkan Bapak. Benarkah? Benarkah Bapak itu dilahirkan? Jangan pakai pemikiran Nah. sendiri. Dengar. Loh harus, karena Yesus mengajarkan di dalam Matius 23, kasihi Tuhan dengan akal, bukan dengan asumsi. Dia bicara begitu kepada murid, tapi orang di luar sana mereka tidak tahu percakapan itu. Pada saat itu kan Tuhan Yesus berbicara langsung dengan Filipus, bukan bicara dengan seluruh orang yang ada di situ yang waktu itu. Filipus sudah dikatakan, dia mengatakan bahwa Bapa yang mengutus aku. Filipus juga yang ludah Tuhan Yesus. Itu para imam. Iya. Imam. Kan Yesus mengatakan siapa yang melihat aku, siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Berarti siapapun yang melihat Yesus sama melihat Bapa. Siapapun yang meludahi Yesus sama dengan meludahi Bapa. Apakah serendah itu Tuhan? Jangan bicara soal ludah ya. Yesus diludahi mukanya. Bang Suma jangan memutar balikan fakta ya. Ibu sadar Bu. Yesus diludahi mukanya. Pak Zuma tuh yang mesti sadar, dengar. Tidak ada bahasa bilang katanya siapa yang meludahi Yesus berarti meludahi Bapak. Salah ngomong kayak gitu. Lah kan ada dalilnya Yesus diludahi. Iya. Matius 27. Yesus mengajarkan seperti itu, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Loh, Ibu yang mengajarkan siapa yang melihat aku sama melihat Bapak. Berarti siapa yang meludahi aku sama meludahi Bapak. Lah, bahasa yang meludahi kan Bapak sendiri yang ngomong. Loh, gimana Ibu ini? Loh, bahasa ludah kan Bapak sendiri yang ngomong. Yesus kan Anda katakan, siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Siapa yang meludahi aku sama meludahi. Oke, sekarang saya tanya Pak Zuma. Ada tulisan makanya beragama itu harus pakai akal. Siapa yang meludahi aku berarti meludahi Bapak. Coba Bapak kasih tunjuk ada dalam Alkitab tertulis di mana? Loh. Wah, Bapak katanya tadi Yesus siapa yang melihat. Tadi katanya siapa yang melihat Yesus sama melihat Bapak. Wah, salah. Berarti kau mengambil kesimpulan yang salah Pak Zuma. Jangan menganggap remeh. Loh, katanya Tuhan Anda satu. Saudara. Katanya Tuhan Anda satu. Berarti kalau Yesus yang Tuhan Anda satu itu diludahin, berarti yang diludahin ini Bapak atau bukan? Sekarang katanya ada bahasa ludahkah untuk Bapak? Ayo Bu. Siapa yang meludahi Bapak? Ayo Bu. Meludah aku berarti dia meludahi Bapak. Bahasa itu dapat dari mana kalau bukan Pak Suma punya ciptaan sendiri? Oh berarti Ibu sudah mengakui bahwa Yesus bukan Bapak. Wah, kau sendiri yang mengatakannya, bukan saya. Jadi Ibu sudah mengakui Yesus itu bukan Bapak. Oh, kau sendiri yang mengatakan, bukan saya. Saya mengaku Yesus itu Bapak kok. Kau sendiri yang meludahi. Nah, berarti siapa yang meludahi Yesus? Berarti siapa yang meludahi Yesus sama dengan meludahi? Belajar dulu Bang Suma ya, supaya tahu arti belajar Tuhan Yesus itu seperti apa. Karena Tuhan Yesus mengajarkan hukum cinta kasih ya. Jadi kita makanya Bu, jangan Tuhannya Yesus itu justru dianggap Yesus. Ya menurutmu begitu. Kalau saya bilang Allah itu bukan Tuhan, kau terima ke tidak? Saya tanya. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ajaranku bukan dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kasih Bu Reni ngomong ganti-gantian. Kalau nggak bisa buat timer nggak? Ya, nggak. Kalau nggak kita pakai timer aja supaya adil, kita pakai timer. Oke, Bu Reni give up. Waduh, ini terlalu galak Bang Juma. Sorry ya. Sorry ya host. Siap Bang Juma. Aduh, gara-gara saya ini. Kabur dia. Aduh, kayak mana ini teman-teman. Sorry. Nggak, tadi kita lumayan seru gara-gara rupanya pemahaman itu Tuhan Nes ya. Cuman aku temukan. Ya. Shalom. Shalom. Gimana Bang di sini kutemukan, di sana nggak ditemukan? Iya. Saya senang. Ayo silakan yang lain, ntar kabur lagi tamunya.
Enggak, saya mau belajar dengan Bang Juma karena saya dengar senang sekali diskusinya asik. Cakep. Lanjut, gas Gurunda. Lanjut Gurunda. Salam Pak. Lanjut. Iya, saya senang belajar dengan Bang Juma nih. Izin host, saya ingin bertanya aja dengan Bang Juma karena saya ingin belajar dengan beliau. Silakan. Ya. Pertanyaan pertama, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? dengar itu siapa yang Oh, ngomong? bukan. Bukan ya. Aku pikir Izinkan mau saya nanya. bertanya dulu, host. Silakan. Ya. Pertama, di mana ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa percaya kepada Nabi Muhammad SAW akan selamat? Itu pertama. Yang kedua, menurut teman-teman Muslim, Al-Quran itu adalah firman Allah. Pertanyaan saya, apakah firman Allah itu diciptakan atau tidak? Terima kasih Bang Juma, itu aja. Ya, silakan Bang Juma. Oke. Iya, baik. Jadi di dalam Al-Quran diterangkan terkait dengan percaya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu diterangkan di surah Ali Imran ya, atau Al-Maidah ya. Al-Maidah apa Ali Imran ya? Ali Imran ya. Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum, ayat Ali Imran 31 ayat Bang. berapa? 31 ya. Kul in kuntum, ya. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada manusia, wahai Muhammad, jika kamu mencintai pencipta langit dan bumi yaitu Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini barang siapa yang kemudian percaya kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka pencipta langit dan bumi ini akan menghapuskan segala dosa-dosa orang tersebut, dan karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ali Imran ayat berapa Bang? Gitu Bang. Udah ya. Ayat berapa Bang? Ayat Ayat 31. Oh, sudah ditayangin 31. Pak. Salam Pak. Belum Gurunda. Firman itu ciptaan atau bukan? Yang kedua. Entah, ini belum nih, saya Iya. belum paham ini karena saya mau saya Kalau yang saya belajar dari Muhammad Quraisy Shihab mengatakan bahwa untuk menafsir kitab suci itu ada kaidahnya, jadi tidak sembarang. Nah, karena itu saya tidak berani menafsir Al-Quran ini, makanya saya ingin belajar dari teman-teman Muslim. Nah, Bang Juma itu mengetengahkan ayat 31 yang judul itu bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini saya pegang Al-Qur'an ini yang terjemahan Kemenang itu begini katanya. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang saya tanya tadi Bang Juma, ayat yang mengatakan di mana Nabi Muhammad mengatakan bahwa kalau kamu percaya kepadaku sebagai Nabi Muhammad SAW, maka kamu akan selamat. Yang gitu adalah Bang Juma. ya ini tadi ayat ini sudah jelas loh. Ini mencintai Allah ini, bukan Ini udah jelas ini Bang. Ayatnya
judul perikopnya ini bukti cinta kepada Allah Subhanahu Iya, wa taala, bukan cinta kepada Nabi Muhammad judulnya. Enggak. Enggak. Ini dijelas ketika manusia itu mencintai Allah, maka dia harus percaya kepada Rasulullah. Niscaya Allah akan mencintai orang tersebut. Itulah Bang. Katakanlah dalam kurung itu Nabi Muhammad, itu maksudnya apa Bang? Maksudnya supaya apa? Ini maksudnya gimana nih? Katakanlah lalu dalam kurung itu Nabi Muhammad itu maksudnya apa itu? Itu Ya, katakanlah, itu Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau dalam kurung itu enggak, tambahan ya, Bang? kata kul, setiap kataku, setiap takul yang ada di dalam Al-Quran itu adalah perintah satu-satunya yang ditujukan. Itu adalah perintah yang satu-satunya pasti ditujukan kepada Rasulullah, bukan kepada yang lain. Tapi biasanya kalau kepada Rasulullah dia langsung disebut nama kan Bang? Muhammad gitu kan? Enggak. Enggak, kalau dikatakan kul itu perintah pasti kepada Rasulullah. Kul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia, ikutilah aku, artinya percayalah kepada aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Oh, ikuti Gitu. artinya Itu dasar. ikuti artinya Percaya, sama dengan Kang. percaya ya. Iya, betul. Kalau ikuti bahasa Arabnya apa, Bang? Ikuti sama dengan ini, fattabi'uni atau istadirni. Patah diuni ya bahasa Arabnya ya. Ini sudah jelas ini, Bang. Ya, ikuti bahasa Arabnya apa, Bang? Kata ikuti kalau dalam bahasa Arabnya apa? Cek Gurunda. Ya, cek. Lanjut. Cek. Oke, mungkin sambil nunggu Bang Juma ya, aku mau umumkan aja bagi teman-teman yang nonton di Kisah HMC, Cek. Suara saya kedengaran nggak nih? kedengaran Iya, yang dari kedengaran Kisah sekarang, HMC, Bang, kedengaran. ya, yang nonton di YouTube Kisah HMC pindah ke HMC News ya, soalnya yang di Kisah HMC mau kututup aja, pindah ke HMC News saya. Oke, silakan lanjut. Halo Bang Juma. Iya. Gimana? Kalau kata ikutilah bahasa Arabnya apa, Bang? Tikbi, ikutilah aku. Lalu kalau kata percaya bahasa Arabnya apa? Yang tadi tabi'uni artinya ikutilah aku. Nah, sekarang ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengatakan dirinya adalah nabi, kalau orang mengikuti dia menyembah kepada Allah, itu orang percaya atau bukan orang percaya, Bang? Enggak tahu saya, Bang. Itu kan apa Yang menjadi- jelaskan ke saya? Yang menjadi Islam itu orang percaya atau bukan? Saya kurang tahu, Bang. Itu mungkin teman-teman Muslim yang bisa jawab itu. Karena di sini ayatnya Putus-putus di sini tidak ada suaranya. yang mengatakan- Yang saya mau itu, Bang, begini. Nabi Muhammad mengatakan, jika kamu percaya kepada saya,
maka kamu akan memperoleh hidup yang kekal atau selamat. Gitu loh, ada nggak Bang? Nah ini ayatnya tadi. Itu bukan lagi Rasul yang mengatakan itu. Itu maksudnya, kalau saya tafsir ini, menurut tafsiran saya, ini kan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memerintahkan Nabi Muhammad, ya kan? Hai Nabi Muhammad, Ya. katakanlah begini kepada umatmu. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengampuni dan mengasihi dan mengampuni dosamu. Nah, kalau menurut saya, tafsiran saya, Iya, terus ini mau mengatakan kalau mencintai Allah, ikuti petunjuk Nabi Muhammad. Bukan percaya kepada Nabi Muhammad. Ikuti petunjuk Nabi Muhammad itu tidak dikatakan masuk surga. Dia hanya bilang ampuni, dosamu diampuni. Nah, yang saya mau tadi, ya ayat yang mengatakan mengikut Nabi Muhammad atau percaya kepada Nabi Muhammad, kamu akan selamat. Masuk surga. Gitu loh Bang, bahasanya. Ada nggak? yang mengajarkan tentang yang mengajarkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga orang yang percaya kepada beliau pasti menjadi pengikutnya. Makanya dikatakan fattabi'uni. Bagaimana menjadi pengikut Rasulullah kalau tidak percaya kepada Rasulullah? Itu kan sudah jelas itu. Lagi-lagi di dalam hadis dikatakan bahwasanya jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin engkau surga. Nah, orang-orang yang kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, berarti dia percaya kan? Kan begitu. Ya, bagi saya, Sorry ya, putus-putus di sini. ya nggak apa-apa. Ya itu bagi Anda. Itu bagi Anda. Itu bagi Anda. Tidak mesti Jadi kita sebetulnya ngikutin. Begini, dia kalau sebetulnya saya mau menafsirkan tag ini Kok hanya, Anda menafsirkan kapasitas Anda apa? kalau Ya, tadi saya dia maksudnya nggak menafsirkan ngerti. tag ini Bang, dia hanya mengatakan dosamu diampuni, tidak mengatakan kamu masuk surga, kamu selamat. Ah, itu loh, beda bagi saya. Dosa diampuni dengan selamat itu beda. Itu loh. Nah, apakah Itu bagi Anda. Anda kan bukan pengimannya. Anda apa kita orang Islam? Kan tadi Anda nanya. Nah, makanya tadi Ya, itu bagi Anda. Ajaran Yesus aja Anda nggak percaya, apalagi Quran kan gitu. Nah, makanya saya senang ini, pernyataannya menarik ini. Artinya, Bapak mewajibkan saya untuk mentaati tafsir Al-Quran yang benar adalah menurut orang Muslim. Nah, kalau begitu, maka saya juga mau sebaiknya teman-teman Muslim menafsirkan Alkitab juga menurut orang-orang Kristen. Jangan sesuka hati. Alkitab tuh nggak butuh. Oh, boleh. Boleh saja, boleh, nggak apa-apa. Tapi Oh, tunjukkan original teks kitab Anda yang asli. Iya, boleh. Tunjukkan kitab asli Anda. Oh iya, boleh ya. Oke. Iya, harus. Iya, Ya, karena yang ada di dalam kitab saudara itu sudah tafsiran. Oke, atau Itu gini kan aja. tafsiran itu. Itu bukan firman Tuhan yang ada dalam kitab saudara, itu bukan firman Tuhan. Oke, Itu oke. tafsiran itu. Ya, terserah Bang Juma aja. Atau begini aja Bang Juma, anggap aja lah saya karena belum paham ini, biar aja itu dulu. Ya, nggak Lalu bisa dianggap. pertanyaan yang Memang nggak kedua, paham. Pertanyaan yang kedua tadi, pertanyaan yang kedua tadi itu, Al-Quran itu adalah firman Allah. Pertanyaan saya, firman Allah itu makhluk atau bukan? Diciptakan atau tidak? Kalau yang Anda maksud itu Al-Quran dalam arti kata kertas beserta tinta, itu ciptaan. Tapi kalau hukum-hukum yang ada di dalamnya itu kehendak Allah. Kehendak Allah itu kehendak yang melekat pada diri Allah itu namanya kalam. Itu bukan ciptaan, itu sifat.
Itu sifat ya. Ya, Berarti sifat itu tidak diciptakan gitu ya Bang ya? ya. Apakah Anda menciptakan sifat Anda atau sifat Anda itu berasal dari dalam diri Anda sendiri? Bisa enggak sifat Anda itu terpisah dengan diri Anda? Oke. Misalnya Anda pemarah, bisa enggak pemarah itu menjadi pribadi baru dari Anda? Bisa enggak? Oke, saya ikuti ide Bang Juma bahwa sifat itu Ya, tidak diciptakan. jadi kertas tinta itu ciptaan. Yang lahir dari rahim Maria itu ciptaan. Itu bukan firman, bukan sifat. Oke. Saya ikuti Terus? kata Bang Juma bahwa sifat itu tidak diciptakan. Oke. Nah, kan sifat firman Allah itu adalah sifat. Itu kan diturunkan ya. Berarti firman Allah turun jadi buku. Bagaimana itu Bang Juma? Definisi itu salah. Firman Allah itu dituangkan, dituliskan. Kenapa firman yang jadi buku itu bambu, Pak? Oh, bambu. Bambu masuk ke dalam pabrik itu yang jadi buku. Iya dong. Itu kan Al-Quran itu kan Gimana buku sih? itu yang saya pegang ini, saya pegang Al-Quran, Bang, itu buku itu kan firman Allah, berarti Ya. firman Allah turun Ya, jadi berarti- buku. Berarti Ya itulah ciptaan. Buku itu ciptaan. Berarti firman Yesus Allah itu adalah ciptaan. Yang Berarti firman buku itu Allah- bukan firman Allah, Pak. Cobalah dipahami dulu. Apakah buku itu firman atau bukan? Kalau menurut Bang Juma, Tadi kan saya sudah bilang, jangan buat lucu-lucuan, Pak. Kalau bertanya itu yang masuk akal. Jangan lucu-lucuan. sekarang begini Bang Juma, Hmm. firman yang Apa tuh? turun jadi buku aja itu kalian terima. Mengapa firman yang turun jadi manusia tidak kalian terima? Lah, kami terima sebagai ciptaan Tuhan. Gimana sih? Yesus itu nabi, Yesus itu rasul. Kami terima. Yang lucu itu kalau Tuhan yang nusul menjadi buku, Tuhan nusul menjadi manusia, itu ajaran apa itu? Tunggu, Oke, aku tambahin Bang. Aku Oke, tambahin Bang, di sini kutemukan. Kalau Tunggu Anda dulu, meyakini seperti itu, Tunggu dulu, host. Tunggu Baru dulu. ngomong. Nanti Bapak tambahkan. Saya ingin melanjutkan pernyataan Bang Juma. Ya, Anda kalau bertanya tolong dipahami jawaban orang. Anda bertanya nggak pernah dengar masalahnya. Oke, sekarang begini. Iya. Hanya nyerocos saja Bapak ini. Udah dijawab sama Jawab Bang yang Anda tanya Al-Quran itu kalau begitu, kitabnya atau nah, kalau begitu buku-bukunya? standar yang sama juga ya. Kenapa Bang di sini kutemukan tidak bisa menerima bahwa Tuhan turun dalam wujud manusia bernama Aditya Nugrahanto? Itu masih banyak tuh teman-teman Kristen nggak terima ya Aditya sebagai Tuhan, karena dia udah mengatakan loh bahwa dia itu adalah inkarnasi Tuhan, sama seperti Ya, Yesus sudah dulu. menghamili Faye. Ya, yang sudah menghamili Ibu V, seorang nabi, banyak pengikutnya. Kenapa kalian nggak mengimani juga Ya. kalau menggunakan standar itu? Oke, saya ikuti ide Bang Juma bahwa firman Allah itu tidak diciptakan. Kalau firman Terus? Allah tidak diciptakan, berarti firman Allah itu adalah pencipta ya. Karena apa? Karena dalam Dengarkan teologi dulu, Pak. kita hanya- Pak, dengar Pak, dulu, Bang Juma. Pak, Dengar dulu. Pak, dengarkan saya, Pak. Kita Jangan Bapak mengatakan sesuatu yang saya tidak katakan, Pak. Pak, Kan firman jangan Allah- mengatakan sesuatu yang saya tidak katakan. dengar dulu Bang Juma. Kan Bang Juma tadi mengatakan Terlalu sering makan binatang yang suka nyeruduk ini. dengar dulu Bang Juma. Kan tadi Bang Juma mengatakan firman Allah itu Saya katakan sifat Allah itu melekat pada diri Allah, tidak nusul menjadi makhluk. Oke, sifat Apalagi itu kan tidak diciptakan kan Bang? Sifat itu diciptakan atau sifat tidak? itu melekat pada diri Allah, karena sifat itu adalah Allah itu sendiri. Oh, melekat. Gimana ceritanya ini? Tapi kok turun gimana kok melekat?
susah dong itu. Apa yang turun, Pak? Apa yang turun, Pak? Apa yang turun? Harga telur. Nuzulul Quran itu artinya kan firman Allah yang turun kepada Nabi Muhammad. Nujulul. Ya kalau Bang, Di sini dingin loh, Pak. Ini di gunung loh, Pak. Di sini semakin dingin saya jadinya. Apa yang turun, Pak? firman Allah itu Nujul. diturunkan atau ditulis Bang? Firman Allah itu wahyu Allah yang turun. Bukan Oke, sifat wahyu Allah yang turun, Pak. Wahyunya apa beda wahyu dengan firman, Bang? Iya. Loh. Wahyu itu adalah ilham, ilham itu firman, firman itu ketetapan, ketetapan itulah yang sampai kepada Nabi dan Rasul. Berarti wahyu sama Bukan dengan Tuhan yang turun. Dia Berarti maunya wahyu firman sama itu. dengan- Aduh, ini kelihatannya Bapak ini setiap kata yang keluar dari mulut saya dipertanyakan deh. Iya. Harus Coba bilang semut. jelas. Bilang semut, Harus enggak. jelas. Semut ditanya tuh, semut. Semut. Karena tadi kan Bang Cuma begini, Lucu Bapak ini, lucu. Allah itu melekat Pak, pada diri gini Allah. Pak, yang saya tahu Bapak ingin menyamakan Yesus dengan Al-Quran. Saya tahu karena Anda penyembah ciptaan. Kami tidak ada yang menyembah Al-Quran, Pak. Kami tahu Al-Quran itu adalah sifat yang kemudian yang berasal dari Allah, dari sifat Allah, kalam Allah, kemudian dia berkalimah, kalimah itu kemudian dituliskan di dalam Al-Quranul Karim. Tapi tidak ada satupun dari kami itu menuhankan Al-Quran. Itu Beda masalah. dengan Bapak, menuhankan anak manusia. Halo Bang Cuma, Kenapa? sekarang tangkap itu. Kenapa? Tidak ada yang menuhankan Al-Quran. Silakan. Hal Al-Quran berisi firman Allah dan firman Betul. Karena Al-Quran itu kertas. Oke. Hanya orang gila yang sembah kertas, Pak. Oke. Yesus itu manusia. Hanya orang sedang yang nyembah manusia. Gini Bang Cuma, dengar logikanya, ya. Firman Allah Logika saya sudah Anda dengar enggak? Apakah Anda sudah mendengarkan logika saya bahwa kami tidak menyembah buku? Siapa yang menyembah buku itu orang gila. Siapa yang menyembah manusia itu orang gila. Dia butuh rumah sakit jiwa. Oke. Dengar enggak logika saya itu? Dengar enggak, Pak? Udah dengar. Saya tanya dulu. Dengar enggak logika saya itu? Dengar Bang, saya ikut. Dengar enggak, Pak? Nah, sekarang apakah? Sekarang Bapak apakah? Dengar dulu. Sekarang apakah Bapak menyembah manusia? Oh tidak, saya menyembah Tuhan yang jadi manusia. Siapa Tuhan yang mana yang Anda sembah? Firman yang menjadi manusia. Ya, berarti Anda menyembah manusia. Tuhan. Ayo. Akui dulu Anda menyembah manusia atau bukan? Saya menyembah Tuhan yang menjadi manusia. Yesus itu manusia. Yesus itu manusia atau bukan? Yesus manusia, tetapi yang saya sembah adalah Berarti Bapak nyembah manusia. Bang Juma, kalau mau Gimana sih Bapak? Logika kayak begini mau Bapak hantamkan ke saya. Anda akui dulu bahwa Anda menyembah manusia. Udah selesai. Dibalikkan oleh Gurunda, saudara-saudara yang menyaksikan. Benar kan? Anda nyembah manusia kan? Anda nyembah manusia. saja, Bang Juma, coba dengar baik-baik nih. Anda mengingin. Dengar baik-baik. Ya, saya sudah dengar. Anda mengaku menyembah manusia. Sudah ku dengar. Tunggu, dengar dulu kata saya. Oke? Nah, dalam berteologi, kita hanya mengenal dua subjek. Pertama, subjek pencipta, Khalik. Apa tuh? Kedua, subjek yang dicipta, ada atau makhluk. Terus? Terus kalau kasusnya terhadap Yesus? Kalau firman itu tidak diciptakan, berarti dia pencipta dong. Siapa bilang firman tidak diciptakan, Pak?
Maka Bang Juma tadi bilang firman itu adalah sifat dan sifat itu tidak Firman yang saya maksud itu adalah sifat, Pak. Tapi kalau kalimat itu diciptakan, Pak. Sekarang ketika Anda berbicara, apakah Anda tidak menciptakan perkataan Anda? Nah, itu yang saya bilang tadi, Bang. Yang saya bilang tuh firman tadi kan Bang Juma bilang Firman pemain sifat. bola, Bang. Firman pemain Makanya bola. Pak, belajar dulu. Kalau tanya ke Islam yang dimaksud sifat itu bukan al-kalimah. Kalau yang dikatakan al-kalam dengan al-kalimah itu beda. Sifat itu khalik ya, Bang. Sifat itu khalik, betul. Kembali lagi ke situ. Tapi al-kalimah itu bukan sifat Allah. Al-kalimah itu hasil daripada kalam. Apa itu sifat Allah, Bang? Nah, saya kasih analogi kepada Anda. Mulut Anda itu adalah kalam. Suara yang keluar dari mulut Anda itu adalah kalimah. Yesus itu kalimah, Pak. Pada mulanya adalah kalimah. Yesus itu pada mulanya perkataan, bukan pada mulanya sifat. Belajar dong. Jadi firman Allah itu sifat. Makanya Yesus mengatakan apa? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Karena Yesus itu bukan Allah itu sendiri. Yesus itu bukan kalam. Yesus itu kalimah. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah al-kalimah. Al-kalimah itu bersama-sama dengan kalam. Di mana Begitu, Pak. Di mana terjemahan bahwa pada mulanya adalah al-kalimah dalam Alkitab? Ayo, di mana? Di mana? Itu apa menurut Anda? Firman itu apa? Firman itu kalau mengikuti Firman itu apa? Firman itu apa menurut Anda? Kalau mengikuti ide Bang Juma ya sifat. Loh. Nah, Anda bisa bantu saya. Enggak, maksud saya dari mana? Dari mana di kitab Anda dikatakan bahwa firman itu sifat? Di mana? Bahkan dia tidak diciptakan. Abang Juma mengatakan sifat tidak diciptakan. Garang-garang Bapak ini. Ya, Pak, firman itu perkataan. Firman itu perkataan. Pak, dengarkan saya, Pak, dengarkan saya. 10 detik, dengarkan. Pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Allah. Berarti Allah memiliki sifat di mana sifat Allah itu bisa berkata-kata. Dengarkan dulu kalau mau waras, Pak, dengarkan. Kalau Anda mau waras, dengarkan saya. Oke? Pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Anda nggak bisa waras kalau begini. Kan tadi bersama Nggak bisa waras Anda. Nggak bisa. Dengarkan Bapak. Tadi Anda sudah mengakui diri Anda menyembah manusia. Bukti Anda sakit. Sekarang dengarkan saya terapi. Kapan saya bilang menyembah manusia? Kapan? Loh, Ini Yesus manusia atau bukan? host direkam nggak nih? Yesus manusia atau bukan? Dengarkan saya. Yesus manusia atau bukan? Sekarang coba reply host. Di mana detik berapa saya mengatakan bahwa Nggak usah di sini aja. Yesus itu manusia atau bukan? Dari sini saya tahu Juma itu adalah orang yang tolol. Wih. Oh, jurus Keluar. Silakan. Mati lagi. kabur ini. Tuh, kan? Marah. Ujung-ujungnya marah guru udah. Di balik. Ya udah. Sudah dua yang lari gara-gara saya. Silakan yang lain, saya lagi di gunung. Ya mungkin tadi penonton ada yang Maaf, suara musik juga sini kencang. Yo, berapa guru udah? Cakep banget. Dibalikin nyembah manusia marah. Makanya jangan nyari remis sama Islam. Sakit. Dia di awal kedatangan dia tadi pura-pura blow on. Aslinya memang blow on dia itu. Nah, kan dia nanya gini ya. Ada nggak di dalam Al-Qur'an itu perkataan Muhammad? Siapa yang percaya aku, maka selamat. Dia mau menyamakan dengan ayat yang ada di Bible gitu. Yohanes 14 ayat 6 yang biasa digunakan oleh para misionaris gitu. Dan dia kan ngotot kali ya untuk mencarikan ayat itu dalam Al-Qur'an, narasinya seperti itu gitu. Padahal kan sudah dijawab oleh
Iya, oleh guru dan Juma. Ali Imran ayat 31 itu jelas. Assalamualaikum Ya, kalau warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kalaupun kita mau tambah lagi ayatnya, dia kan nggak akan percaya juga. Misalnya di dalam surah Yunus ayat 103 kan juga sama tuh ya. Selamat malam. Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu Selamat malam. kadzalik haqqan alaina Oke. nunjil mu'minin. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi ketentuan kami untuk menyelamatkan orang-orang mukmin. Kalau kita baca pun ayat ini, dia tetap nggak percaya karena narasinya beda dengan Yohanes 14 ayat 6 itu gitu. Nah, sama juga pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yang ditanyakan tadi gitu. Narasinya harus sesuai dengan kitab mereka gitu. Ini jurus-jurus misionari sebetulnya, tapi dia ada kena pukul tadi ya. Kena pukul Oke. pantatnya sama Bang Suma, akhirnya kabur kan. Padahal aku nunggu dia maki lebih banyak. Rupanya cuma sekali aja. Ikhwan, itu tadi yang baca Al-Quran Akhina Bamtri, saja. Gurunda, Akhi Indra Moshe itu favorit aku kalau udah bacain Al-Quran. Masa merdu-merdu Ya. Ikhwan. Tuh. Oke. Masya Allah. Jadi di sini sudah ada yang baru naik, ada Bang Soju Korea ya. Oke, dan bagi teman-teman tadi yang di kisah HMC pindah tonton di HMC News ya, karena lagi live di YouTube HMC News juga. Oke, mungkin dari Bang Soju Korea ada yang mau disampaikan? Muslim atau Hari ini- Kristen? Saya Aku Katolik. dulu Katolik, dulu, Katolik. Katolik ya? Iya ya Bang, iya Bang. Ya, Bang Wah, Firdaus sudah cakep kembali. banget. Silakan. Salam saudara. Oh, Aku dulu, shalom. Assalamualaikum. Aku dulu. Shalom, shalom, Pak. Waalaikum. Ya, mungkin dari Gimana? Bang Jadi? Sius udah kembali dia, udah kembali. Kasih dulu Bang Sius ini sudah capek-capek naik motor sampai 16 kilo Iya, tadi. Aduh, lumayan pegal. Aduh. Jadi Masih di perjalanan, buset. Lu mau ke Ukraina ya? oh, sudah sampai, bro. Oh, udah ya nggak ada suara angin ya. Udah sampai. Gimana? Tadi sempat dengar dari Juma tadi tuh. Nah, dia tentang firman tadi. Saya mau cross check dulu. Apakah konsep firman dikatakan Zuma itu kalian semua sepakat ya? Yang Islam dulu ya, biar enak sana nanti konternya deh. Gimana ya? Ya sepakat lah. Oke, Saya sepakat ya. enggak. Tuh, Vincent sih dia kira kayak dia tadi tuh agak ragu-ragu waktu ditanyain sepakat sama Sabar. Dikira Bu Reni dan Vincent apa? Iya, biar saya enak Nggak ngomongnya. dirubah jadi Sama tahu nggak sepakat lah. 1,2 yang nonton tuh sepakat dengan apa yang disampaikan Bang Juma. Siapa tahu ada paham-paham Mutazila ke apa kan? Jadi ya makanya kan. Nggak ada lah. Saya cross check dulu kan. Saya cross check Coba. dulu, Bos. Begitu caranya. Nah, sekarang Lu harusnya ke Bu Reni tuh harusnya sepakat Bu. Oh, saya sepakat dengan Ibu. Aduh kan tadi. Iya, malah bilang dia ini bukan punya maksud juga sih. Iya. Dan dia belum. Anda juga ribuan tahun belum sepakat, nanyain orang pula sepakat kok belum? Anda aja nggak sepakat dari dulu. Nah, kalau dirimu sepakat dengan Mutazilah, dirimu. Bantri, siapa yang ngomong tadi itu? Ngomong itu makanya. Mutazila coba, justru berargumen menyatakan bagus-bagus. firman itu ini apa namanya? Apa? Ciptaan. Apa? Apa? Terus sepakat kalian? Iya, nggak ada yang salah dengan apa yang disampaikan Bang Zuma. Betul. Firman Kita itu sepakat ciptaan. dengan Bunda kontra dengan Mutazila gitu. Perkataan itu ciptaan. Semua yang kita ucapkan itu adalah ciptaan. Apa salah? Apa yang salah? Nggak ada yang salah di apa yang disampaikan Sabar dulu, Bang sabar. Zuma. Apakah kalian nggak tahu bahwa yang penting Tuhannya jelas lah. Jangan Tuhannya Jalan, Oke, ini gampang aja konternya Akhi ini. Julius, Mutazila aja satu udah sok-sok. kita serahin ke Akhi Bantri ya. Udah lama aku nggak denger dialog. Tidak, aku mau Zuma aja. Ya. Bantri, Ayo. mana Zuma? Kenapa? Kasihan Bang Bantri belum ada koin soalnya. Biar Bang Oh ya Bantri sudah. dulu. Oh ya, keren. Nah kalau sepakat dengan konsep Ngerti, firman tuh, tadi. nge. Giliran tertawa-tertawa aja. Jadi siapa ini yang saja ngomong? Oh, ya udah. Oke atau kalau gitu Akhina. Cok apa? Vincent. Oke, yang tadi kan firman. Firman tadi kan katanya si Zuma itu bilang adalah sifat. Nah kan, dengan kata lain bahwa pernyataan atau konsep firman itu gimana caranya dia nyata kalau misalkan itu hanya sifat saja. Artinya gini, kalau dalam konsep Islam apakah benar ketika Allah SWT mencipta dengan kun fayakun ini dapat dikategorikan sebagai firman nggak? Itu kalimah, Bukan firman. bukan. Jadi kalau Kalimah itu. konsep mengatakan Al-Quran firman Allah itu bagaimana?
Oke, sini gini. Jadi firman Allah itu bukan kalimatullah ya, atau kalimatuhu dalam Al-Qur'an gitu. Karena kalimatuhu itu berarti apa? Kata darinya harusnya yang benar. Nah, sedangkan firman Allah itu kalamullah. Firman itu setara dengan bahasa Indonesia bicara. Bicara yang mempunyai dekrit atau instruksi atau yang berisikan perintah gitu. Karena definisi firman sendiri kan itu ngambil dari punya Islam ya, dari Khalifah Utsmaniyah, firman. Firman itu isinya tuh dekrit yang berisi perintah-perintah gitu. Lalu kemudian diserap ke bahasa Indonesia, lalu disebatkanlah kepada semua perkataan Allah. Kalau dalam Arabiknya sendiri ya qala Allah, qala Rasul, maqalah itu ada tuh. Semuanya pakai qala. Nah, tapi di Indonesia dibedakan. Kekristenan minjem nggak tahu definisinya gitu. Nah, sekarang gue jelaskan mengenai prakteknya. Jadi begini, kalam itu sifat bicaranya Allah ini memproduksi ciptaan yang namanya kalimah gitu. Nah, kalimah ini nanti berubah tuh menjadi makhluk-makhluk tuh. Ada yang Nabi Adam, ada yang Nabi Isa, ada yang surga, neraka, langit, bumi. Nah, itu semua dari kalimah yang berangkat dari kalamnya gitu. Jadi yang sifat itu kalam, yang kalimah itu ciptaan. Oke, Dapat jadi, ya? Iya, jadi saya simpulkan ya. Jadi kalimatullah adalah ciptaan dari kalam tadi itu ya. Cakep ya. Oke, terus berarti kalimatullah itu atau ciptaan entah manusia atau apa tuh menggunakan kalimatullah gitu kan, dari kalimatullah sehingga ada ciptaan gitu ya. Bukan dari kalimatullah, dari kalam dong. Iya, maksudnya kalam menciptakan kalimatullah, dari kalimatullah ke turunannya ke Iya, manusia, cakep sekali. Sip. gitu kan. Bagus, Nah, berarti iya. berarti gini. Coba jelaskan lagi. Berarti ketika kalam menciptakan kalimatullah, dan dalam hal ini sampean bilang perkataan itu ya. Berarti ada saat di mana kalimatullah atau Allah itu ada saat di mana dia tidak berkata-kata gitu ya. Atau tidak bisa berkata-kata. Bukan tidak bisa dong, tidak berkata. Yang pertama yang benar itu Tidak berkata-kata. tidak berkata-kata. Iya. Kalau tidak berkata-kata itu bagaimana cara membedakan orang tidak berkata-kata dan tidak bisa berkata-kata? Membedakan orang gampang. Ya, bukan. Kalau begini, misalnya melihat Allahnya ya kita nggak tahu lah, itu hak prerogatif Allah. Kalau orang kita bisa, kalau Allah ya enggak dong. Kita nggak tahu dong. Begitu. Maksud saya gitu. Bagaimana kan tadi kan konsepnya kalam bukan ciptaan, kalimatullah ciptaan. Dengan berpendapat bahwa kalimatullah itu adalah ciptaan, berarti apa ya? Ada saat di mana Allah tidak berbicara, tidak berbicara kan? Mulai bingung. Tidak mengeluarkan kalimat gitu maksudnya kali. Gitu ya maksudnya ya. Nah, iya. Nah, kita lihat aja terakhir ini penciptaannya apa gitu loh. Itulah terakhir kalimat ada itu. Menarik ini, paham begini. Bingung kan? Jadi ini Vincent dan kawan Soju yang perlu aku jelaskan itu kadang kekristenan hanya terpatok kepada kholik dan makhluk gitu, pencipta dan ciptaan, tapi lupa apa yang melekat kepada kholik dan makhluk ini gitu, yaitu apa sifat. Nah, Islam itu menjelaskan ini, kedatangan Islam itu menyempurnakan ini. Gitu loh. Sifat ini tuh nanti tergantung melekatnya kepada ciptaan ya ciptaan, melekatnya kepada kholik ya kekal. Itu. Iya. Dapat ya? Itulah kenapa ketika gua membaca perjanjian baru, lalu kemudian di sana ada kata logos, logos kan itu bahasa asli yang kalian nisbatkan menjadi firman itu kan. Nah, dicek percek ternyata logos ini tuh tidak bisa ada kalau belum ada yang legei atau lego. Apa itu legei atau lego? Berfirman. Logos tidak akan ada sebelum ada lego. Jadi harus ada yang lego dulu gitu. Siapa yang lego? The one and only Allah Tidak yang begitu konsepnya, maha itu konsep pemikiranmu hadir. sendiri. Iya, Allah. Logos itu Allah ya. Coba dilihat di Wahyu 1 nomor 8. Di situ elegei, kyrios, hotheos. Berfirmanlah Tuhan Allah Azza wa Jalla. Kalau konsep dalam kekristenan, firman itu sudah ada dalam diri Allah sejak kekekalan, sejak keabadian. Jadi
mengatakan. Ya, jadi di dalam dia dalam Sabar wujud dulu. apa? Sabar Kalau gitu nanti dulu. lu bingung sendiri loh. Tidak Wujudnya ada yang apa? bingung. Makanya dengarkan orang ngomong. Kalau jangan dipotong-potong. Orang belum selesai. Nanti mereka bilangnya ruh gitu kalau yang itu. Ya, aku mau ini, Sabar cuma aku dulu, mau sabar. Sangga gara-gara ini, tunggu loh. Aku ada mau komentar di live chat ya. Kenapa? Jadi di sini ada dari namanya My Name. Tempat iblis itu sering di goa-goa, makanya si Mamat dikasih wahyu oleh iblis, itu fakta. Ya, terakhir kali orang yang komentar seperti ini, setahu aku lagi di dalam penjara. Jadi tolong komentarnya yang baik sedikit lah. Nanti kamu menyusul dia, dan kamu kejang-kejang. Jangan Jadi saya komentar. lanjut ya. Nah, Iya konsep nanti di sekarang aja ngomongnya ini demi Yesus ditangkap, enggak ini demi uang, kan bete Yesusnya nanti gitu loh. aduh. Lanjut. Diksi-diksi yang bagus lah ngomongnya tuh. Saya tuh malas pakai diksi-diksi kayak gitu lah. Iya. Jadi kalau dalam kekristenan tidak apa ya, konsep logos itu bukan ciptaan seperti yang kalau misalkan mau disamakan dengan kalimat itu ya, karena logos itu sudah ada dalam diri Allah, keluar dari diri Allah, ada bersama-sama dengan dalam diri Allah. Kalau ketika kita menyatakan bahwa konsep logos ciptaan, berarti ada saat di mana Allah tidak mempunyai apa ya, kehendak, tidak mempunyai pengetahuan. Itu dalam kekristenan ya. Nah, ketika tadi kan saya simak itu komentarnya Zuma tadi itu mau menyamakan konsep firman ke logos. Nah, kalau misalkan itu dibawa ke dalam konsep ketuhanan tauhid yang dipunya oleh Islam, itu kan tidak connect sekali. Kenapa? Karena ada saat di mana Allah tidak punya pengetahuan, tidak punya kehendak, tapi disederhanakan. Sabar dulu, biar selesai saya bicara. Disederhanakan menjadi sebuah kalam dan kalimatullah. Itu kan konsep penyederhanakan dari kata firman tadi. Sedangkan dari kata logos itu tidak sederhana itu cara memahaminya. Nah gitu loh. Nah ketika dibawa itu ke dalam konsep tauhid yang mutlak tunggal ini ya. Kalau saya dengar dari para muslim ya, tidak terbagi-bagi, pokoknya tunggal satu gitu. Nah bagaimana caranya Anda bisa mensinkronkan itu? Kalau mutlak tunggal terus ada kalimatullah, itu kan kayak nanti akan ujungnya sebuah komposit nanti, entah apakah ada banyak komposit atau tidak, bahwa terdiri dari part-part tertentu sehingga menjadi satu mutlak bagian gitu. Nah itu dulu lah komentar saya. Iya, posisinya dalam Islam sih kita simpel, yang berkehendaknya siapa gitu. Apakah firman namanya atau Allah? Nah, kalau yang berkehendaknya Allah ya kita sembah Allahnya gitu. Ngapain kita sembah firman? Kan gitu. Nah, sama gini juga mengenai tadi apa dibilang logos itu kehendak katanya. Coba dilihat Wahyu 4 nomor 11, bacakan ke gua. Aku nggak bawa kitab ya. Apa sih? Oke. Gua bacakan ya Wahyu 4 nomor 11 ya. Wahyu berapa? Wahyu 4 nomor 11. Wahyu 4 nomor 11. Ini ada komen bagus nih. Selamat Tritrung, diam kau, Kores, Bang Juma atau Bang Bamtri yang jawab. Iya, aku di sini Taliban kok, aku murid. Nanti aku kasihin lagi ke guru-guru kita. Wahyu 4 ayat berapa tadi? Wahyu 4 nomor 11, coba dibaca. Ya Tuhan dan Allah kami gitu ya. Betul, cakep sekali, tepat. Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan ditetapkan. Terus apa yang jadi masalah ini? Nah, itu kan oleh karena kehendak ya, bukan karena firman semua itu ada dan diciptakan ya. Cek di bahasa Yunaninya, kehendak di situ logos atau kata yang lain. Kan tadi saya bilang tidak sederhana itu, kalau misalkan logos kan kalau lagi tidak Selamat keluar. datang di kebenaran, my brother. Biologis kan, bios dan logos. Logos kalau bilang ilmu kan, pengetahuan kan, seperti itu loh. Jadi makanya saya bilang komentar dari entah dari Anda atau dari Zuma, penyederhanaan itu seolah cuma firman aja, perkataan gitu kan. Padahal nggak sederhana itu tuh menafsirkan logos tadi. Itu komentar saya di awal loh. Nah, ya kan? Ya udah harusnya diganti Yohanes 1 nomor 1 itu NRK enho telema, jangan NRK enho logos kalau pengen kehendak. Tidak begitu bro, cara ini. Nggak begitu Cara juga. apa? Ya udah kalau begitu coba bahasa Inggrisnya tuh jangan in the beginning was the word, jangan the word, in the beginning was the will. Kalau mau kayak gitu. Nggak mau juga. Terus maunya gimana? Kan sudah jelas kata Yunaninya kan logos, toh kan sudah kebilang. Ya udah, logos itu padanannya apa gitu? Apakah kehendak atau kata?
penafsirannya ini seolah-olah mau gini. Makanya saya bilang, saya ulang lagi, Apa? luas gitu kan, konsepnya luas. Kalau misalkan dibilang firman pun juga tidak masalah, karena tidak salah ya, saya bilang bukan tidak masalah ya, karena di dalam kitab Kejadian 1 ya kan, Allah menjadikan dengan cara berfirman. Nah, terus itu dipadankan ke dalam Injil Yohanes, segala sesuatu diciptakan oleh dari firman-Nya kan. Mana tadi coba saya lihat itu. Dengan Iya, dari firman-Nya, betul. Dengan Cuma firman-Nya, kalau kan? nggak berkehendak, apakah akan berfirman? Ya, Gitu loh. makanya konsep logos itu tidak diartikan firman saja. Pengetahuan ya juga. Lalu Gitu kenapa bahasa Yunani itu ada kata telema untuk kehendak? Ya, terus masalahnya di mana maksudnya? Kan sudah saya Nah, bilang, sekarang itu kenapa tidak tertulisnya di Wahyu 4 nomor 11 itu oleh karena kehendakmu, bukan oleh karena firmanmu semua ada dan tercipta. Kenapa gitu? Kenapa Ini Wahyu loh. Iya, saya tahu. Kenapa harus seperti yang engkau bilang? Ya kan? Hah? Iya, maksudnya kenapa harus sesuai dengan konsep berpikirmu? Kenapa? Kan dirimu kan memaksakan kenapa tidak begini? Nah, Bukan kenapa tidak begini, itu tertulis. Kenapa tertulisnya begitu gitu loh? Bukan kenapa tidak begini. Tidak begini tidak tertulis dong. Saya kan bilang tadi, tertulis seperti itu tidak menjadi kontra dengan apa yang saya bilang tadi. Ketika saya bilang itu logos adalah pengetahuan, kehendak, firman, dan sebagainya. Coba di mana sih ada kata oleh firman semua diciptakan itu? Ada ya? Ada ya kayak gitu ya? Ada, sebentar saya carikan. Oh, saya lupa juga sih, Pak. Saya bukan tipe penghafal, bro. Mana deh? Oke, sambil nunggu aku Mazmur turunin Bang Bantri 33. bentar ya. Bang Bantri turun bentar, aku tukar sama Bang Riko, dia mau promosi jualan. Biar ku naikkan dulu bentar. Mana tadi? Ya, silakan Bang Riko mau promosi jualan. Halo. Mana si Rikonya? Kok hilang dia? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari yang telah dijadikan. Itu kan termasuk juga itu. Kayaknya ada lagi yang di Ibrani deh, kalau di mana ya? Di Ibrani ya, coba-coba. Iya. Mungkin ada. Kalau saya nggak salah sih. Kalau nggak salah, iya siap. Yang tadi kan juga ada tuh kan, yang di Yohanes 1 Makanya ayat ketika gue baca perjanjian baru, oh ini isinya ternyata tauhid juga gitu, tidak menuhankan Tuhan menjadi 3 pribadi, nggak ada yang seperti itu. begini bro. Makanya Begini gimana? Iya benar. Tauhidnya Islam itu kan mutlak tunggal gitu kan, sedangkan dalam kekristenan ada kejamakan gitu. Nah, itu menjadi berbeda karena tadi saya bilang tunggal itu. Jadi Oke, langsung aja ke dalilnya, di mana kejamakan Tuhan itu, aku pengen tahu. Kayaknya di mana ya? Kita kejadian Di kan ada mana gitu. ya? Marilah kita. Suaranya feedback. Suaraku feedback. Masa sih? Enggak feedback tempat Bantri aja. Ini gimana sih ayat sendiri nggak tahu, mungkin dari Bang Vincentius bisa bantuin. Kan saya bilang saya bukan tipe penghafal gimana sih? Oh, yang Aduh, tadi bukan sayang Bang sekali. Vincentius. Saya ngomong tadi itu. Gimana? Oh, bukan. Iya, yang satu lagi mana? Ya kan pengajaran Rasul itu kan ada di setelah Eugalion yang 4 itu tuh, siapa tahu di situ ada tuh. Inilah Tuhan yang benar itu, Tuhan yang berpribadi 3 atau semacamnya. Enggak gitu juga, Geles. Oh, enggak begitu. Kenapa juga harus seperti omonganmu sih? Kan Bukan gitu. maksudnya yang seperti itu, seperti yang melambangkan itu gitu loh. Kayak gini loh. Tidak mau saya gini. Gini, Vincentius, kita supaya nggak bingung, kita Islam mengimani itu sesuatu dari yang Tuhan deklarasikan. Misalnya Tuhan mendeklarasikan, ya Nabi Muhammad adalah utusanlah Nabi Muhammad bagi kami. Atau misalnya, akulah Tuhan, Allahmu, sembahlah aku dan sholatlah untuk mengingat aku. Ya itulah yang kami lakukan gitu. Jadi dari deklarasinya Tuhan. Kalau kalian dari apanya Tuhan? Dari apanya Tuhan? Dari eksegesis kami lah. Aduh, kalau kayak gitu ya. Alkitab, kalau kan dirimu kan sudah tahu bahwa Katolik kan punya 3 dasar iman toh. Iya, betul. Iya.
Ya udah kalau kayak gini cara, ya gua tahu, tapi kan gua tidak membenarkan. Gua tetap menggunakan sola scriptura di sini. Apa yang tertulis itu yang diimani gitu loh. Nah, sepemahaman gua, walaupun Torah dibatalkan dan juga Yesus disalibkan, mereka tetap melakukan peribadatan itu hanya kepada satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Allah gitu loh. Ini siapa Itu yang gua baca dari perjanjian baru perjanjian baru itu yang gua baca, Vincentius. Ini ada yang baru naik nih, Fikri Alfa nih, mana tahu bisa membantu ya Bang Fikri Alfa. Selamat. Kok membantu, kayak saya kesulitan aja sih. Dari tadi terbata-bata, Bre. Iya. Aku memang agak bro. Jadi gini, di dalam perjanjian Oh, Muslim Bang lama. ya. Oke. Oke, Bang dalam- Fikri ada yang mau disampaikan? Soalnya kita masih mencari pihak Kristen. Mau nanya sih, tapi lanjut aja Bang. Lanjut aja dulu, selesain dulu. Oh, kalau gitu aku turunin dulu ya Bang ya, biar aku naikkan yang Kristen dulu. Iya, nggak apa-apa. Iya, ada yang Kristen. Halo di Di live dalam chat yang perjanjian lama itu memang sudah fix bahwa Tuhan itu Esa. Nah, di dalam perjanjian baru tuh kayak semacam terang benderang dalam perjanjian lama bahwa Nah, siapa tuh yang terang benderang mengatakan hal tersebut? Siapa tuh? sabar dulu, kok dipotong-potongin lah. Sabar dulu, Bro. Nah. Gue ini mengebu-gebu soalnya. Santai, tenangkan dulu tuh diri. Biasa jiwa-jiwa itu kan, jiwa-jiwa euforia gitu tuh. Nah, perjanjian lama sudah matang ini konsepnya Tuhan itu satu kan, Esa. Di perjanjian baru ketika terjadi peristiwa inkarnasi, ada hal-hal di mana Yesus itu menyatakan keilahiannya. Loh, ketika Yesus menyatakan keilahiannya, kok seolah-olah ada lagi Allah baru gitu kan. Ini tanda kutip Allah baru ya. Nah, ada Allah baru, terus berikutnya ada Roh Kudus yang keluar dari diri Bapa. Nah, kalau misalkan di dalam konsep Kristen, apapun yang keluar dari Bapa itu bisa disebut Allah Tuhan. juga. Iya. Nah, berarti kok ada kira-kira kok bisa ada beberapa Allah. Nah, berarti dihubungkanlah ke perjanjian lama yang Esa tadi ke perjanjian baru yang ada kejamakan menjadi Tritunggal tadi. Tritunggal itu maksudnya. Nah, Keluar jadi dari Yang nggak Yesus. keluar dari Allah apa ya? Pengen tahu aku. Enggak, kalau keluar dari Kenapa? Yesus itu Tuhan juga enggak? Keluar dari Yesus. Jangan ke situ. keluar dari. Jangan emosi nanti dia. Ya, Coba apa sih yang nggak keluar dari Allah? Santai aja. Pengen tahu. Mungkin ada yang keluar dari iblis gitu kan? Apa tuh? maksudnya bagaimana tidak keluar dari Allah itu? Iya, kayaknya semua keluar dari Allah deh. Kalau semua keluar dari Allah, Allah semua dong kita. Tidak gitu. Kok semua Nggak gitu keluar juga. Aduh, salah terus Nggak. gua. Gimana ya? konsep kan sudah nyata di Konsili Nicaea itu, ya kan, di dalam dasar pengakuan iman Kristen bahwa putra firman itu diperanakan keluar dari diri Bapa. Begitu juga Roh Kudus yang keluar dari Bapa dan Putra. Tiga ini adalah satu. Kan seperti itu. Udah. Yang lain bukan keluar dari Bapa, yang lain diciptakan. Jadi kita keluar dari iblis ya. Yang lain ciptaan, bukan keluar. Yang lain ciptaan, bukan keluar ya. Ya. Oh, gitu. Misalnya Tuhan berfirman Sabar. jadilah terang gitu. Jadilah terang. Itu tuh bukan terangnya menjadi makhluk, bukan ya? Terang menjadi makhluk. Ini misalnya di Kejadian 1 kan banyak tuh jadilah gitu loh. Terus Nah, itu kan keluar dari Tuhan nggak tuh jadilah tuh? nggak keluar, dia mencipta gitu kan, dari kreasio ex nihilo, dari menciptakan dari sesuatu tidak ada. Nah, konsep seperti ini kayaknya nggak ada di Islam deh, maksudnya. Iya, kreasi Makanya, ex nihilo namanya cipta ya pasti Iya. dari tidak ada menjadi ada dong. Cuma jadilah itu Ya, pernah nggak makanya- ada berarti jadilah itu. Jadi makanya gini, kalau Aduh. misalkan kreasi ex nihilo ada dalam Islam, coba saya mau tahu dulu. Ini saya pernah tanyakan kepada seorang ustadz, kayaknya dia nggak bisa kasih contoh di Al-Quran tuh ada saat di mana Iya, oke. Allah itu Jul, mencipta coba dari dulu Jul, ada kreasi kiamat nggak Jul? Gua kasih karpet merah untuk naik Jul. Oh, Nggak ya ada. udah. Aku jambak. Apa? Ini ada Tiara. Kenapa? Apa yang mau ditanyain ke Islam, Vincent? yang kreasi ex nihilo dalam Islam, coba dalam Al-Quran. Ya udah, kalau dalam Islam sih lebih ke penciptaan alam semesta aja gitu loh. Tidakkah kau berpikir dengan melihat alam semesta ini diciptakan gitu, bahwa Nah, itu kan, menandakan
Nah, itu dia masih yang kayak gini karena di dalam keislaman sendiri tidak ada seperti itu, tidak ada kreasi ex nihilo di dalam Al-Qur'an. Ya udah di dalam Ya kan? Biblos di dalam- ayat berapa sih yang ada kayak begitu kreasi ex nihilo tuh? Nah, kan tadi itu Allah menciptakan langit dan bumi kan pada mulanya gitu apa? Bumi belum berbentuk dan kosong. Jadilah Bukan terang. maksud gue yang kreasio ex nihilo itu loh, yang kreasio ex nihilo adanya di mana? Ya dalam kitab Kejadian berfirmanlah Allah jadilah terang. Itu kan jadilah terang. Bukan maksud gua berfirmanlah Allah inilah kreasio ex nihilo itu atau yang Nggak semacamnya begitu. di mana? Kok kayak gitu? Nggak begitu juga. Ya Allah. Kok Salah lagi. aku kayak diskusi sama anak kecil. Coba kan tadi sudah tahu bahwa kreasi ex nihilo itu mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, ini dulu deh. Maksudnya dalam Islam ini ada nggak di dalam Al-Qur'an itu ada nggak saat-saat di mana Allah itu menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Berarti nggak begitu ya? Nggak apa? Tidak, kreasi ex nihilo loh. Coba fokus dulu di kreasi ex nihilonya. Kan Iya itu sudah- kreasio ex sudah- nihilo itu tertulis di mana coba pengen tahu gua. Bukan tertulis. Kau tertulis. Oh bukan Gimana? tertulis. Kalau bukan tertulis ngapain diobrolin? Loh, tadi aduh kok ngomong konsepnya toh mencipta dari sesuatu yang tidak ada. Nah, ini kan yang mau disambungkan kepada ketika Nabi bilang berasal tadi itu loh. Iya kan? Anda berasal dari Allah, padahal tidak seperti itu. Oh, nah itu makanya kreasio juga- ex nihilo, kok konsep ada? kreasio ex nihilo itu tuh Tuhan ngomongnya kapan bahwa inilah konsep kreasio ex nihilo itu? Tidak, enggak begitu. Makanya saya bilang, coba kasihkan contoh. Nggak makanya begitu dia- gimana sih? Makanya saya bilang, coba berikan contoh dalam Al-Quran ketika Allah mencipta itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu dulu deh. Kan di Alkitab kan sudah ada itu, jadilah terang. Ya kan? Yang belum ada terang, jadilah terang. Nah, di Al-Quran ada nggak? Imran ayat 190 Ya, 191. Imran ayat Ada nggak? 190. Dibacakan. Oh gitu, dibacakan. maksudnya tuh yang ayat-ayat penciptaan berarti dong. Gitu, maksudnya Dibacakan, yang iya. ayat-ayat penciptaan berarti dong. Dibacakan. Iya. Oke, tunggu bentar ya. Oke. Tunggu, ini ada yang baru naik. Afis Pratama, siapa? Boleh kenalkan diri, Bang Afis? Tunggu, ini ada yang baru naik. Afis Pratama, siapa? Oke, feedback dia. Noise. Noise. Feedback ya. Oke, ini ada yang lain lagi. Ini Bang Vincentius, namanya mungkin Vincentius Susanto Rendra Cek juga. cek 1 2. Kenapa? Kenapa? Ya biar sama namanya sama si Rendra. Dibacakan dulu tadi dalilnya itu. Coba lihat. Coba sama dengar. Oke, oke. Halo Bang Ferry Alfian. Tunggu dulu, cek cek. YouTube kayaknya YouTube aman ya? Ya. Bang Ferry. Salam kenal dari Muslim atau dari Kristen, Bang? Alhamdulillah Muslim, Bang. Oh, ada yang mau disampaikan, Bang? Nggak ada, Bang, mau denger-denger aja daripada abang-abang nih pengalamannya. Oke, boleh aku turunkan kalau gitu nggak, Bang? Oke. Nah, nggak misalnya apa-apa, ini ya, Bang. kita pembukaan dulu nih misalnya di An-Nahl ayat 40. Sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, nih pertama tuh kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya kun, maka jadilah. Innama qaulu syai'in iza aradahu annaqula lahu kun fayakun. Iya, penciptanya di mana maksudnya? Itu kan klaim bahwa Al-Baqarah ayat 117. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya jadilah, lalu jadilah ia. Iya, Jadi langsung dijebret semua penciptaan itu ya Tidak. dengan kun itu jadilah gitu loh. penciptaannya. Itu kan kisahnya, tapi pencipta gitu loh. Aduh, nggak nangkep deh.
Aku bandingkan ya dengan Ya, buat kejadian. buat kita nggak perlu karena generalnya udah dapat gitu loh. Nah ini dia yang makanya saya bilang konsep ini ketika Anda tidak memiliki konsep ini, maka tadi itu pertanyaan bahwa semua itu berasal dari Allah itu adalah alat yang seperti Anda bilang tadi, ya kan? Karena konsep kreasi ex nihilo tidak ada dalam Al-Quran. Kata siapa nggak ada? Kata Anda Al-Mu'minun. Ya itu yang pun jadilah itu apa itu tuh gitu loh. Begini loh maksud saya. Coba kasih ayat yang begini loh. Misalkan tadi kan nggak ada tang ini. Tiba-tiba saya jadilah tang gitu loh. Maksud saya kayak gitu. Ada nggak ayat seperti itu? Ini contoh aja ya. Nah, yang kau bacakan itu nggak perlu ada. Oh, ya kan? Begitu maksud saya. Makanya kayak gitu. Akan Nah coba kalau gue balikin ya, di Bible lu ada nggak penjelasan mengenai penciptaan itu? Coba ada nggak penjelasan mengenai penciptaan seperti itu? Kreasi ex nihilo. Iya. Enggak, yang seperti penjelasan gitu. Jadi Tuhan itu menjelaskan kami tuh kalau mencipta ya tinggal kun gitu loh. Ada nggak? Oh, pakai standarmu maksudnya? Nggak ada. Ya berarti lu yang nggak ada kreasi ex nihilo, Bre. Nggak ada lu konsep begitu. Sabar dulu. Pakai standarmu. Iya, pakai standar gua gitu. Dijelaskan nggak oleh Tuhan lu dijelaskan nggak cara Tuhan menciptakan itu seperti apa? Dijelaskan nggak? Apakah standar kreasi ex nihilo? Iya, dijelaskan nggak? Ini ada born to worship. Silakan. Izin dulu. Tidak dijelaskan. Ya udah berarti Tuhan lu nggak lengkap. Bagus Tuhan. Ya gitu bro. Tadi kan konsepnya kan kreasi ex nihilo bahasnya. Tuh kenapa lagi situ? Tuhan lu malah tidak menjelaskan cara penciptaan, bro. Gimana sih? Di mana bagian mau menjelaskan di situ? Itu klaim itu. Iya, lihat ini perhatikan Allah berfirman nih. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka dia hanya mengatakan kepadanya jadilah, lalu jadilah ia. Nah, ada nggak penjelasan seperti klaim, kan? Itu gitu? Bagaimana cara Tuhan lu menciptakan, ada nggak? Itu bukan penjelasan, bro. Itu penjelasan. Ada nggak lu? Sebuah klaim. Apa bedanya dengan? Ya itu klaim itu. Itu klaim bukan penjelasan. Ya udah silakan. Enggak ada ya. Kita close nih. Oke. Kasih kita close ya. Enggak ada berarti. Nah, silakan Ahli Bantri. Silakan Bang Bantri ngomong dulu. Saya hanya membuktikan bahwa Vincent ini memang nggak tahu apa-apa gitu. Dia tadi kan menyimpulkan di dalam Al-Quran nggak ada proses penciptaan. Kata siapa? Itu banyak sekali ayat di dalam Al-Quran proses penciptaan. Salah satunya yang disampaikan Akhi Slayer tadi. Yang kedua ada proses penciptaan manusia. Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai sekian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah yang berasal dari tanah. Ini proses awal ayat 12. Ayat 13-nya, "Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin." Kemudian kami menjadikannya air mani itu di dalam tempat yang kukuh di dalam rahim. Kemudian ayat 14-nya, "Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah." فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung, lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging, lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Kata siapa nggak ada proses penciptaan di dalam Al-Quran? Ini salah satu nih makhluk yang bernama manusia. Belum yang lain. Makanya tadi kata Akhi Slayer, Allah itu kalau mau menciptakan cukup mengatakan kun fayakun, maka terjadilah. Nah ini nih, silakan Akhi Slayer dibanting lagi. Iya Bang Bantri. Lagi momennya dapat tuh, silakan lanjut. Soalnya penonton biar kenal dulu. Iya, Akhi Bantri aja ini. Aku udah cukup itu. Kalau si Kores orang saya dulu ya. Cek. Saya dulu. Jadi gini. Ini tunggu. Nah, sekarang jangan nanya dulu.
pertanyaan Saya nggak anak Israel tanya, Anda saya jawab. nggak tanya. Di dalam Saya nggak kitab tanya. Anda coba ada enggak proses penciptaan itu? Anda mau menciptakan proses penciptaan apa? Coba silakan Anda Oke. jelaskan. Oke, saya jelas. Saya counter dulu Yang argumen detail lu, Bos. seperti Sabar itu. dulu. Coba diam dulu lah. Jelaskan Saya counter ayatnya. dulu argumen. Astaga. Saya counter dulu argumen. Ya ini mungkin gini. Al-Quran nggak bisa Anda counter. Apa yang mau Anda counter? Aduh, Anda nggak paham Al-Quran. Tunggu Bang. Coba diam dulu. Kok nggak bisa diam manusia ini? Ya. Jadi gini, Silakan. Apa makanya- yang mau Anda counter? Aduh. Nah, ini Kores sudah turun. Kores lebih pintar kayaknya. Ketika kenapa Kores nggak bawakan ayat itu? Karena yang saya bahas itu nggak seperti yang kamu bawakan, Bos. Makanya kamu nggak paham apa yang saya tanyakan tadi. Yang saya tanyakan tadi itu kreasi ex nihilo, artinya menciptakan dari yang tidak ada. Yang kamu bawakan itu adalah menciptakan dari sesuatu yang sudah ada. Contoh penciptaan manusia dari air mani. Itu bahan yang sudah ada, air mani. Itu namanya bukan kreasi ex nihilo. Kamu tiba-tiba masuk bawa ayat penciptaan yang tidak ada hubungannya dan kreasi ex nihilo. Saya fokus Makanya diam dulu. Saya tadi dengar omonganmu, saya diam loh. Ini giliran saya bicara kok diam. Ya, silakan. Gitu. Nah, makanya Kores nggak bawa ayat itu. Kenapa? Karena dia paham tentang kreasi ex nihilo. Gitu loh. Sedangkan kamu, saya tidak berbicara tentang proses penciptaan. Yang saya bicarakan adalah di mana dalam Quran ada ayat Allah SWT itu menciptakan dari sesuatu yang tidak ada, menciptakan sesuatu ya, sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Gitu loh. Itu yang saya tanya. Bukan Emangnya proses. manusia ini udah ada sebelum emangnya manusia ini udah ada dari awal. Bukannya Tuhan yang menciptakan. Nah, terus itu aja argumenmu. Ya, Anda kan mau mengatakan bahwa manusia ini tidak ada sebelum manusia itu ada. Saya Ada nggak sebelum bilang- manusia itu ada. Salah nangkap lagi. Alah. Saya nggak bilang bahwa manusia yang saya bawakan tadi. Kalau makanya simak diskusi dari awal biar nyambung ngomongannya. Yang tadi kan dibahas itu toh tentang asal ini nih. Nah, ketika Kores Ya, yang saya jelaskan tadi itu asal manusia. Aduh, ini potong-potong jadi nggak nangkap konsep. Ya, karena memang bantahan Anda itu nggak bermutu. Anda sudah ke pojok kamu ini. paham nggak? Anda Kamu tadi paham? mengatakan di dalam Al-Quran nggak ada proses penciptaan. Itu yang harus Anda. Saya tidak bilang Anda tidak ada ingat proses perkataan penciptaan. Anda itu yang terbantah. Aduh. Yang saya bilang ini nggak connect memang. Yang saya nggak bilang ada tidak ada proses Anda penciptaan. jangan gunakan jurus Yang mukabur ya, nggak connect lah, nggak inilah. Anda tadi mengatakan di dalam Al-Quran tidak ada proses penciptaan terhadap sesuatu. Kreasi- Ahli Slayer itu kreasi- cuma mengatakan ayat yang dibacakan kreasi ex nihilo. pas tadi. Aduh, nggak connect. Tapi Anda masih mengatakan bahwa dalam Quran tidak ada ayat proses penciptaan. Saya jelaskan satu. Bukan proses penciptaan. Belum Ini lagi nggak penciptaan connect. alam semesta ini. Coba dengar argumen saya ya. Coba dengar bagus-bagus. Dipasang kuping bagus-bagus biar nggak nyambung. Yang saya tadi tanyakan kan itu kreasi ex nihilo, artinya menciptakan dari yang tidak Bisnis saya, ada. ya. Dari yang tidak ada. Paham dah ini? Tidak ada ya, menjadi ada. Sedangkan ayat yang kamu bawa itu proses penciptaan manusia dari Berarti bahan yang manusia itu sudah ada menurut Coba Anda diam dulu. sebelumnya. Orang dah paham, pernyataan Anda dari Iya. awal itu. Terus yang Anda bilang kok estilo, etnilo lah, esterio lah Anda bilang. Orang dah Aduh, paham. itu argumen-argumen yang kayak gitu, argumen yang kayak buntu itu loh. Makanya saya bilang gini, yang kau Nah, bawa sekarang itu, yang Anda kamu tinggal bawa itu, bandingkan saja. Iya. Di dalam Bible Anda ada nggak ayat-ayat proses penciptaan itu? Anda kan katakan tadi di Bible saya ada, di Al-Quran Anda nggak ada. kreasio ex nihilo itu yang tidak ada loh. Paham nggak ini kok nggak connect juga orang ini. Ah, di sini Akhi Bantri dia kena di sini. Di mana penjelasan kreasio ex nihilo dalam Biblos lu? Tadi kita udah bawain dalam Al-Qur'an penjelasan kreasio ex nihilo. Nah, sekarang kalau di lu di mana? Penjelasan di mana dia? Penjelasan mengenai penciptaan dari tidak ada menjadi ada. Kalau tadi kan kita udah bawa tuh yang dalam Al-Qur'an. Kalau lu di mana?
Saya enggak bilang penjelasan ya. Saya bilang contoh penciptaan Anda kreasi. tadi bilang penjelasan. Oh, Aduh, yang bilang bilang penjelasan Paulus. Yang bilang penjelasan Paulus, bukan saya. Yang bilang penjelasan kau loh, bukan saya. Ya, ini. Anda tadi. Lah, Sekarang yang kalau nggak ada saya penjelasan, menjawab ngapain kasih singkat. contoh? Iya, makanya kasih gini, saya makanya- menjawab singkat kun fayakun Ah. terjadi maka terjadilah. Anda jawab lagi, mana ayatnya yang menjelaskan ada penjelasan tentang penciptaan? Saya jelaskan Aduh. satu tentang penciptaan Iya. manusia. Enggak connect. Sekarang kebelet pipis dia. Mending lu mandi lumpur aja sekarang udah. sono. Aduh, minum aja ini yang kayak gini. Guski nggak bagus dia. Dia Ya, Nggak Vincent. Ya udah gini deh. kita membuktikan Argumennya at home. apa tadi Nggak bagus. proses penciptaan di dalam kitab masing-masing dengan penjelasan ayat. Kita sudah menjelaskan. Silakan Anda sekarang jelaskan proses penciptaan di dalam kitab Anda. Saya jawab ya. Nah ini, topik bahasan saya adalah seorang lagi nih, kreasi ex nihilo, menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Saya bacakan. Estilo lagi yang dibawaannya Esmi. Ini orang nggak bisa. Ya udah di mana perkataan seperti itu di mana? Coba ya makanya bagaimana saya mau ngomong kalau misalkan dipotong-potong kayak gini, tidak ada ini etika kali Iya, ya. coba. Nah, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Yang tidak ada menjadi ada. Nah kan? Enggak boleh digituin. Itu dari tidak jadi menjadi jadi. Kita nggak tahu itu terang udah ada atau belum sebelumnya. Nggak boleh gitu. Lah, ini ya, saya bacakan dari awal ya. Pada mulanya alam Orang lahir bukan bumi ASI yang dikasih berbentuk. mungkin susu Milo yang dikasih ibunya nih waktu itu. Kita dialog atau apa nih, main rebut-rebutan kah? Saya bacakan lagi ya. Debat itu, diskusi itu harus dua arah, kawan. Ya, Anda sudah tapi bertanya tentang kitab saya sudah menjelaskan. Sekarang coba Anda jelaskan, ada tidak ayat-ayat penjelasan penciptaan sesuatu di Bible? Anda jelaskan saja, sudah cukup. Jangan Milo lagi Anda tanya di sini. Karena Anda nggak paham, bukan itu yang saya bawa. Yang saya bawa bukan itu. Yang kamu bawa itu adalah dari bahan yang sudah ada. Itu yang kamu bawa. Itu loh. Sedangkan yang saya mau bukan itu. Makanya saya Emang saripati tanah itu sudah ada. Nah, itu kan sebelum diciptakan. Sudah ada. Mungkin Bang Vincent, kalau Anda bilang gelap, dari gelap jadi terang, ya gimana kita bisa tahu gelap? Ya, kalau nggak ada terang gitu. Semua itu bisa ada karena ada perbandingannya kita. Kita tahu makanan Gini loh, enak karena ada Aki, makanan enak. Kodul, dia mengira bahwa saripati tanah sperma itu sudah ada katanya sebelum diciptakan. Berarti saripati tanah itu bisa dituhankan juga nih sama Oten ini, Kak. Iya kan? Aduh, argumennya nggak bagus orang ini, at home terus jelek sekali, diksi nggak bagus. Yang saya bilang, Ya, Anda blunder lagi. Anda mau mengatakan bahwa saripati tanah itu sudah ada kan? ini Iya nggak kan? bisa dengar. Coba biarkan orang berbicara, baru Anda berbicara loh. Kenapa orang coba saya Anda bicara? Jangan es Milo lagi ya. Silakan. Terserah saya mau bahas gimana. Argumenmu maksudnya itu sama aja. Yang saya minta tadi, yang kamu bawa itu penciptaan di prosesnya di Al-Quran yang kamu kutip itu ya, penciptaan manusia dari saripati gitu kan, ada bahan di situ loh. Itu tidak termasuk kreasi ex nihilo. Karena apa? Ada bahan penciptaannya. Nah, makanya tidak dibawa Kores karena Kores tahu tuh, itu ada bahannya. Jadi dia nggak bawa Kun itu, fayakun, Bang Vincentius, waktu kun fayakun itu tidak ada loh. Sabar dulu. Jangan coba Dia kena skillnya di kun fayakun dia. Kalau di dalam Biblos nggak ada kun fayakun. Dari awal Makanya saya jelaskan ini, saya jelaskan. Aduh. Tapi Anda minta ayat penjelasan, makanya saya bacakan ayat yang menjelaskan tentang penciptaan. Ini orang sudah dibilang bukan itu. Nah, di kun fayakun akan menjadi benar argumen Anda ketika Allah menciptakan apa itu? Taruhlah botol. Jadilah kun fayakun, jadi botol. Kan gitu. Itu contoh maksudnya. Gitu loh. Jadi yang tidak ada langsung ada botol dengan kun Ya udah, di fayakun. mana di tempat lo menciptakan botol Tuhannya? Nggak gitu, Bos. Ini kan contoh. Nah, ngajak terus apa? lanjut lagi. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Iya kan? Belum ada cakrawala, jadilah cakrawala.
Lanjut Sebelum lagi, ada cakrawala, jawab. Bang. Lah, mana saya Cakrawala tahu? ada kan? Bukan, gini dulu loh. Di mana? Lu belum cakrawala belum ada tuh dapatnya di mana? Lah kan di situ kan soal jadilah cakrawala. Berarti kan belum ada cakrawalanya. Jadilah Ya cakrawala. jadilah cakrawalanya kan jadi kan? Iya. Belum Jadilah dibentuk cakrawala. berarti belum dibentuk menjadi cakrawala. Lalu kemudian menjadilah cakrawala kan gitu. Tidak ada kata belum dibentuk. Nah, cakrawalanya belum ada tuh di mana lu bisa dapat itu? Lah, ketika mengatakan jadilah, berarti kan belum ada. Jadilah, langsung jadilah itu loh. Itu Enggak, jangan berartikan tafsir. Loh, Jangan berartikan. hal ini tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Jadilah Itu yang saya Indomie maksud. goreng. Itu yang Nggak saya ada maksud. Indomie Di mana? Bang, cuman kukus. Berarti belum ada tuh di mana? Itu nggak ada dalam Biblos, malah adanya dalam Al-Qur'an. Ketika kata jadilah, itu berarti belum ada memang. Jadilah. Dari mana Anda bisa pastiin? Lah itu Lu berarti belum ada tuh dari siapa dapatnya? Berarti belum ada. Ini Bang Vincentius. Coba Berarti Anda belum ada balikan tuh dari lagi. siapa dapatnya? Ya coba Kalau Anda di balikan kita lagi. kan dijelasin Jadilah. oleh Allah gitu loh. Jadilah Indomie Jika goreng. Allah menghendaki menjadikan Tapi nggak sesuatu, ada dua maka Allah bahannya, berkata kun gitu loh. tidak ada penciptaan. Nah di itu situ. maksud gua. Tidak ada penciptaan di situ. Yang saya minta contoh penciptaan. Di situ kan bilah Allah menghendaki. Tidak ada apa yang dijadikan di situ. Di ayat yang kamu kutip tidak ada Nah, kalau lu- apa yang mau dijadikan di situ. Di saya ada jadilah Ya udah, perang. kalau lu di mana? Jadilah cakrawala. Kan gitu. Ya coba Jadilah- mana Jangan jelaskan. ngomong berarti belum ada. Jangan ngomong kayak gitu. Itu tafsir itu. Ya, ayat yang menjelaskan proses penciptaan sudah, jawab aja lagi. Anggaplah Anda benar kali ini. Sekarang Anda jawab pertanyaan saya. Tunjukkan di kitab Anda itu mana ayat yang menjelaskan proses penciptaan. Silakan. Itu kitab Kejadian tadi yang saya kutip itu. Iya, proses. Saya minta proses penjelasan detail seperti yang saya sampaikan tadi. Kan itu yang Anda minta. Silakan. Penciptaan apa dulu nih? Ya silakan, terserah aja. Anda mau menjelaskan tentang penciptaan apa. Manusia. Kalau manusia nggak Manusia. ada prosesnya. Kan di situ kan Nanti sudah kalau ada. saya minta- Sabar. Berfirman sabar. Ini saya bacakan. Kayak sama ya. Kita tadi Saya menjelaskan bacakan. proses penciptaan manusia. Sekarang Anda Saya bacakan dulu. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita. biarkan aja. Sudah. Oke, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. proses diciptakannya penciptaan manusia itu gimana? Saya tanya itu. Laki-laki, makanya dengar. Tadi lo saya Laki-laki itu dengarkan. bagaimana proses penciptaannya? Tadi saya dengarkan diri membaca Al-Quran tuh. Ini saya lagi baca kitab saya. Kenapa kamu nggak bisa dengar sih? Silakan. Gitu loh. Jadi Nanti etika kalau dikit lah. nggak ada prosesnya, saya potong langsung. Karena menghabiskan waktu, bosan. Nggak beretika manusia ini. Mana tadi sudah? Saya bahas. Udah lanjut. Habis ini saya mau bertanya satu aja dari dia, Bang. Boleh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hajar semua. Guru Unda, assalamualaikum. Pada nanyain tuh. Mana dia? Guru Unda Zuma, Guru Unda Zulkifli M Abbas. Nah, Iya. topiknya lagi penciptaan. Gimana Dinda gimana? Tadi dia udah kena skak di soal manusia sama Akhi Bamtri. Guru Unda mana? Iya. Klaim lagi. Vincent, kau jawab. Ya, silakan jawab. Mana ayat penciptaan manusiamu itu penjelasannya? Penjelasannya nggak ada seperti punyamu yang diambil dari Saripati, nggak ada seperti itu. Seperti Kan punyamu. Nggak ada kan? Iya. Kau jawab, enggak ada sudah. Tunggu, saya cari nggak sampai kiamat nggak ketemu itu. Terus poinmu apa? Ya, tuh udah tuh. Berarti kalau udah nanya poin berarti Jadi kan udah gini. stop tuh. Yuk kita kasih Guru Unda ke Akhi saya Bamtri. sedikit, Guru Unda. Bang. Salah kebalik. Iya, saya sedikit sebelum saya pamit ya. Di Al-Qur'an itu diterangkan gini. Bismillahirrahmanirrahim. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi kitalah manusia makhluk yang akan ditanyai tentang apa yang kita kerjakan. Itu kaidah dalam Islam. Jadi ketika berbicara mengenai proses penciptaan,
Al-Quran cuma mengatakan bahwasanya innama amruhu ita arada syai'an an yakulahu kum fayakun. Jadi ketika Allah itu hendak menciptakan sesuatu, maka kemudian Allah cukup mengatakan jadi maka jadi. Itu seirama dengan kitab Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya memberi perintah, jadi maka jadilah. Nah sekarang yang saudara minta itu adalah dalil seperti kitab Kejadian. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah bulan, maka bulan itu jadi, dan seterusnya. Itu yang Anda inginkan terjadi seperti itu. Anda harus membedakan antara kitab yang Anda gunakan dengan kitab kami Al-Quran. Kitab yang Anda gunakan itu adalah cerita yang disusun. Cerita yang disusun. Sementara Al-Quran itu cukup menerangkan bahwasanya ketika Allah menciptakan cukup mengatakan jadi. Contoh misalnya di dalam surah apa ya, bagus kita ambil tunggu. Dalam surah Fussilat ya, dalam surah Fussilat di ayat 11 misalnya, di situ diterangkan summastawa ilas sama wahya dukhanu faqala laha walil ard, dan seterusnya. Ayat itu sangat jelas dikatakan bahwasanya kemudian Allah menuju ke langit. Langit masa itu belum berbentuk, dia masih berupa asap. Lalu Allah berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Maka keduanya pun menjawab, kami datang dengan patuh. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya Allah kemudian faqadahunna sab'a samawati fi yaumain. Ya, di situ diterangkan lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing. Artinya bahwasanya di dalam Al-Quranul Karim itu tidak dijelaskan seperti apa yang ada dalam kitab Kejadian. Jadilah terang, maka jadi terang, meskipun matahari itu nanti di hari keempat. Tapi kalau dalam Al-Quran itu tidak seperti itu. Dan Allah menekankan seperti yang saya katakan tadi, sifat Allah itu tidak sama seperti manusia. Allah menciptakan, cukup dikatakan seperti apa yang saya terangkan, la yus'alu amma yaf'al. Jadi Allah tidak menerangkan bagaimana dia mengerjakan, bagaimana kemudian dia memerintahkan. Dia tidak jelaskan, dia tidak jelaskan pekerjaan dia dalam Al-Quranul Karim. Dikatakan la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan, tetapi mereka lah yang akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Jadi bukan hak kita untuk menanyai Allah, kamu ngapain, seperti apa kamu menciptakan ini. Itu tidak disifati oleh Al-Quran. Jadi kalau Anda menginginkan Anda terpuaskan dengan pertanyaan Anda, ya Al-Quran itu bukan alat untuk memuaskan Anda, tapi Al-Quran itu adalah alat untuk kemudian Anda menuju kepada Allah, menuju kepada pencipta langit dan bumi. Sedangkan kalau Anda berbicara mengenai kitab Kejadian, tengok aja kitab Anda itu. Maksud saya kitabnya orang Yahudi yang Anda ambil terjemahannya itu. Di situ dikatakan hari pertama, hari kedua. Bagaimana mungkin kemudian ada hari pertama? Ini proses penciptaan alam semesta. Ada siang, ada malam, matahari nggak ada. Ada tumbuh-tumbuhan yang kemudian tumbuh, mataharinya nggak ada. Apa itu rasional? Tentu tidak. Jadi mungkin ada bangga, oh di kitab kami ada seperti ini. Tapi apalah artinya semua itu kalau tidak rasional? Ya, demikian dari saya. Mungkin segitu Dinda, semua teman-teman. Di sini di tempat saya ini kebetulan di gunung dingin kali ini. Di sini udah jam 1 lewat. Kalau saya misalnya ada yang mau dinaikkan, silakan dinaikkan, saya diturunkan aja deh. Silakan. Siap. Semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan turun dulu lah, aku tanggapi dulu lah komentarnya baru turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Beautiful. Apanya beautiful? Gitu beautiful. Jadi gini Bang Zuma. Allah tuh tidak ditanya sesuatu mengenai pekerjaannya. Iya, aku dengar itu. Itu poinnya tuh aku dengar. Itu poinnya aku dengar, tapi itu kayak poin apa ya? Saya nggak pengen mengelak lah gitu. Jadi gini, ini kayaknya apa sih manusia satu ini? Manusia kayak nggak ada argumen lain kok argumen nggak jelas sekali. Jadi gini, Bang Zuma kayak nggak simak jawab. Manusia